strong. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Hari Online Zone. Jadi kali ini saya akan mencoba mereview sebuah software dari Ori Software, dan kali ini bernama Financial Information System. Seperti apa softwarenya? Software ini tentang apa? Mari kita coba review bersama-sama. Jadi tampilannya seperti ini, Financial Information System ya, ada namanya seperti itu. Kemudian kita coba login menggunakan username admin dan passwordnya admin. Jadi ini masih default ya, belum diganti. Oke, kita login. Menunya di sini ada sistem, kemudian master and table, kemudian ada transaction, kemudian ada report. Jadi di master and table ini ada supplier master, member master, cash account, product master, kemudian ada account reference, bank reference, kemudian ada user list dan company profile. Oke, langsung aja kita buka di supplier masternya. Jadi seperti ini supplier masternya. Tujuannya apa supplier master? Nah, kita ikutin aja dulu, nanti kita pasti akan tahu supplier master ini untuk apa. Jadi ini seperti supplier pada umumnya ya. Jadi ini adalah data-data dari pemasok, dan di sini sudah ada kodenya, kemudian ada nama, alamat, kota, nomor telepon, email, dan nomor rekening banknya. Mungkin untuk pembayaran ya ini ya. Kita coba buat baru aja di sini, misalnya kasih nama Ryu dan Ryu Online Zone. Alamatnya adalah Jakarta, misalnya jalan bersama ya, satu, kemudian ada Surakarta, nomor teleponnya ini, misalnya emailnya adalah ryu@gmail.com, misalnya seperti ini ya. Kemudian di sini sudah ada master data-data banknya, sudah ada di sini. Ini Bank BRI Syariah, dan nomornya ini, bank ownernya namanya Ryuko misalnya gitu ya, yang kita simpan. Oke, datanya sudah ada di sini, jadi kita tinggal geser kursornya aja udah bisa. Oke, langsung ke master kedua, yaitu member master. Di sini karena ini aplikasi sampel ya, jadinya datanya masih oris semua. Langsung kita coba buat baru, namanya Ryu Member, Ryu Online Zone Member, misalnya seperti ini ya, jalan suka-suka. Kayak gini. Di sini member juga ada banknya. Pasti ini nanti berhubungan dengan hutang dan piutang ya nanti ya. Oke, selesai. Kemudian ada cash account. Jadi cash account ini seperti kode untuk pembukuan ya. Oh, ini cash on hand. Jadi kalau cash on hand itu nggak pakai bank ya. Kalau ini udah rekening. Oh, ini cash account itulah akun kas yang kita miliki, baik yang ada di bank maupun yang ada di tangan, atau cash on hand, atau namanya iya cash on hand gitu. Mungkin kita buat baru lagi, misalnya kita punya rekening bank di Mandiri misalnya, BMDR gitu ya, rekening bank Mandiri, kemudian tipenya
dia bank karena dia ada di bank ya. Ini account numbernya, kemudian karena ini namanya Farhan ya, kita harus Farhan gitu aja dah. Farhan, simpan. Oke. Oh, ini BNIDB, ini barang dagangan, berarti ini rekening bank khusus jual beli barang dagangan, biasanya seperti itu. Kalau ini nanti untuk misalnya untuk pembiayaan seperti itu misalnya. Kemudian ada produk master. Ada produk master juga di sini. Jadi di sini ada, oh ini barang dagangan ini barang dagangan. Oke, seperti itu dulu aja. Kemudian ada account reference. Oh, ini adalah referensi akun yang nanti dipakai untuk penjurnalan transaksi. Jadi ketika ada penjualan dan dia transaksinya berupa piutang, maka nanti akan mendapat akun piutang dan mengkredit transaksi penjualan. Kayaknya seperti itu nanti. Ini sudah ada biaya listrik, biaya gaji, kemudian ada penambahan modal, pembelian. Oke, lalu ada bank reference. Oh, ini tadi yang kita mau menyimpan tabel master supplier dan master pelanggan. Tadi kan sudah ada drop down yang ada isinya data-data bank. Berarti tadi referensinya mengambil dari menu ini. Dari sini kita bisa menambah, misalnya ada BMT baru, misalnya kita kasih nama Tumang gitu ya. Di tempat saya ada namanya BMT Tumang gitu. Mungkin misalnya seperti itu. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada user list. Oh, jadi ini adalah user-user yang menggunakan aplikasi ini. Di sini ada levelnya, user 1 dan 2, tapi ini nggak ada keterangannya user 1 itu apa. Tapi kalau menurut username-nya dan username dan username, ini kalau level 1 itu adalah administrator dan level 2 adalah user. Oke. Lanjut, di sini ada menu company profile. Jadi ini nama perusahaan kita. Oke, jadi ini adalah company setup, itu adalah nama perusahaan kita. Jadi perusahaan ini bernama PT Tirta Mas Bangka Lestari misalnya. Kemudian company address-nya itu adalah alamat kantornya, kota, nomor telepon, nomor fax, dan email. Oke, kita udah paham ya untuk masternya ya. Oke, lanjut ke transaction. Di transaction ini ada cash transaction, cash transfer, purchasing, kemudian ada account payable. Account payable ini adalah utang, dan AP payment adalah pembayaran hutang. Kemudian account receivable ini adalah piutang, dan AR payment adalah account receivable payment alias pembayaran piutang atau penerimaan pembayaran piutang gitu. Oke, kita coba langsung ke yang paling atas, yaitu cash transaction. Oke, di sini ada tanggal, kemudian ada cash in dan cash out. Jadi ini adalah transaksi cash masuk atau cash keluar. Kita coba cash in dulu. Kemudian di sini ada cash account-nya. Jadi ini mungkin tujuan cash masuk itu ke rekening yang mana, ke akun yang mana. Jadi cash masuk, cash on hand aja lah, cash on hand. Kemudian akunnya ini ada yang cash masuk itu berupa apa. Kita penambahan model aja ya biar lebih enak. Kemudian tapi di sini ada member, ada supplier. Berarti cash masuk itu bisa dari member, bisa juga dari supplier, atau mungkin tidak memilih dua-duanya ya. Kita coba ya. Kemudian di sini ada voucher. Kalau voucher ini sepertinya adalah nomor dokumen yang dipakai untuk transaksi cash. Misalnya kita tulis seperti ini aja ya. Oke.
kemudian nilainya adalah 1 juta misalnya. Oh, tes. Oke, tes. Cash in 1 juta. Penambahan modal pemilik tanpa member, tanpa supplier. Oke, kita simpan. Oke, seperti itu aja. Tidak ada outputnya. Jadi ini hanya menyimpan transaksi aja ya. Kemudian kita coba lagi piutang member. Membernya adalah ini, dan nomor kliennya apa, nomor vouchernya ini, kemudian amount atau nilainya. Oke, langsung kita simpan ya guys ya. Kita simpan. Oke, seperti itu aja. Kemudian kita coba lagi dari supplier. Nilainya misalnya 500.000 ya. Oke, selesai juga. Bisa kurang paham nih maksudnya member dan supplier ini apa, tapi sepertinya ini adalah user yang memberikan ya. Jadi inilah cash in ke perusahaan kita atau cash out dari perusahaan kita ke gitu. Jadi kalau cash in berarti dari member atau supplier ke perusahaan kita. Kalau cash out itu adalah dari perusahaan kita out ke member atau supplier ini gitu. Oke, kita coba cash out dari cash on hand, kemudian pembayaran tukang harian. Ini nggak hilang ya kalau kita centang. Kita tidak kita centang, tapi ini masih muncul. Oke, nggak masalah, mungkin karena tidak dicentang nanti juga tidak akan tersimpan ya. Nomor vouchernya dan amalnya adalah seperti ini misalnya. Oke, berhasil juga soalnya. Kemudian ada biaya pembelian barang dagangan. Oh, ini kalau beli pasti ke supplier ya. Kita coba suppliernya ini pembeliannya sekitar 500 biasanya. Oke, berhasil. Dan kalau ke member berarti pembayaran piutang berarti ya. Ini tidak ada pembayaran piutang. Oke, kalau pembayaran piutang di AR payment tadi ya. Oke, lalu kemudian di sini ada cash transfer. Oh, jadi inilah perpindahan cash dari cash on hand ke rekening bank, atau dari rekening bank A ke rekening bank B, atau dari rekening bank ke cash. Jadi pengambilan uang, penyaluran uang itu ada transaksinya. Jadi ini dari kita, dari penerimaan uang tadi kita setor ke Bank Mandiri misalnya ya. Kemudian akunnya ini tidak usah kita pilih karena kan ini kan hanya transfer uang aja kan. Coba kita tidak usah isi. Misalnya gini. Oh, harus kita pilih. Harus kita pilih. Oh, ternyata harus kita pilih. Berarti apa ini ya? Oh, ini ada cash transfer, ada akun cash transfer. Oke, berarti harus kita pilih. Teman-teman harus kita pilih dan akunnya kita pilih cash transfer. Oke, lalu di sini ada purchasing. Purchasing di sini adalah, oh ini pembelian. Jadi kita beli ke supplier. Oke, jadi ini adalah purchasing. Jadi purchasing ini pembelian. Kita membeli dari supplier. Ini paymentnya berupa, oh bisa tempo, berarti nanti menambah AP ya. Kemudian ada jatuh temponya, misalnya sampai tanggal 4 Desember. Nomor vouchernya semuanya harus mengisi nomor voucher ini. Misalnya gini. Kemudian
dari ini pembayaran ke rekening yang mana di sini ya, dan akunnya adalah kalau di sini berarti utang supplier ya. Oke. Jadi kita bisa pilih kotaknya di sini, kita isi 10 aja misalnya. Oke, kemudian ada kotak 2, kita isi misalnya 15. Isi 15. Oke, bisa. Jadi totalnya ada 2.375.000 transaksi purchasing. Oke, kita simpan. Sukses. Ini adalah transaksi membuat AP ya, sepertinya. Tapi di sini juga ada AP. Jadi ini adalah transaksi hutang ke supplier ini senilai 15 juta misalnya. Mungkin supplier ini belum tentu hanya seorang atau perusahaan pemasok barang dagangan ya, tapi bisa juga dia itu misalnya kita hutang pengerjaan sesuatu, misalnya ada proyek yang dikerjakan lebih dulu dan dibayarnya belakangan misalnya. Contohnya misalnya kita ada pembuatan gudang baru misalnya, atau ada transaksi kita beli alat-alat tulis misalnya dan belum kita bayar, mungkin seperti itu ya. Oke, kita coba ini aja dulu, simpan, selesai. Kemudian kita ada AP payment, di sini adalah pembayaran piutangnya. Di sini adalah hutang supplier. Dan di sini ada list AP outstandingnya. Jadi ini adalah listing utang yang belum selesai atau belum lunas ya. Ini yang ada vouchernya. Kemudian kita bayar melalui ini. Kalau bank berarti kita membayarnya juga ke bank kan. Ini maksudnya gimana ya? Hutang, kita hutang ke supplier, cash account. Mungkin ini bukan bank destination tapi bank asal, jadi dari rekening bank mana gitu, dari suppliernya gitu ya. Bukan ding, ini kan AP payment. AP payment itu pembayaran bank, jadi ini adalah rekening banknya supplier ya, kita membayarnya ke rekening supplier. Jadi ini adalah uang kita yang kita keluarkan dari rekening bank mana, apakah cash on hand atau rekening bank, lalu tujuannya adalah kita mentransfer ke rekening apa. Padahal tadi di master supplier ada master banknya ya, tapi nggak tersimpan di sini. Ini nggak apa-apa, kita coba dulu. Dan amount pay-nya ini adalah jumlah yang kita bayarkan, apakah langsung lunas 15 juta atau kita bayarkan 1 juta dulu misalnya. Oke, seperti ini. Oke, dan sudah berkurang langsung di sini, tinggal 14 juta. Oke, coba aja kita bayar lagi ya. Kita bayar lagi, tapi mau berapa? Kita berikan 2.550.000, 2.750.000. Tapi nanti harusnya tinggal 11 juta, 11 jutaan ya. Iya, ini berarti di sini langsung otomatis berkurang. Oke. Lalu yang di bawah ada account receivable, jadi ini adalah piutang. Jadi ada customer kita atau member yang berhutang ke kita. Mungkin di sini adalah proyek per proyek ya, jadi nggak kelihatan ini transaksinya apa, tapi di sini ada informasinya sih. Oke, jadi di sini ada Rio Mention member ini berhutang sebesar 2 juta misalnya. 2 juta.
dan ini adalah misalnya pembuatan rak supermarket misalnya gitu ya. Jadi supplier kita menjadi supplier untuk member ini membuatkan rak, dan member belum membayar tapi kita sudah membuatkan rak seperti itu. Kita simpan. Oke, selesai. Lalu di sini ada pembayarannya. Oke, piutang member, dan membernya ini vouchernya. Dan kita member membayar cash. Kalau cash tidak perlu mengisi ini, member langsung membayarnya baru istilahnya baru DP ya, ini baru 500.000 misalnya. Oke, tapi setelah pulang ternyata member dapat transfer nih, dan mau langsung ditransfer misalnya. Jadi di sini kemudian bank from, jadi ini dari rekening mana membernya mentransfernya. Oke, ini namanya Ryuko ya. Tadi di master member juga sudah tersimpan harusnya nomor rekeningnya member. Oke, jadi tadi yang pertama pembayarannya cash, dan yang kedua membayarnya melalui transfer rekening bank. Oke, kita coba, kita simpan. Bisa. Dan hilang. Berarti sudah habis. Sudah lunas. Oke. Jadi master sudah, transaksi sudah, kita coba ke laporan. Di sini ada display transaction. Ini adalah display transaksi yang sudah kita lakukan. Di sini ada filter tanggalnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini kelihatan tadi transaksi nomor ini adalah cash transfer. Tadi ada cash in ya pertama ya, cash in, kemudian adalah piutang member. Sini kelihatan membernya siapa, kemudian piutang member tapi dari supplier. Oke, yang penting kan ini kan cash in gitu ya. Kemudian ada pembayaran tukang harian, jadi ini adalah cash out, kita membayar tukang. Kemudian mungkin ini yang salah adalah saya, karena mungkin salah memilih nama akunnya ya, jadi agak aneh gitu. Yang penting bisa transaksinya tadi adalah cash in dan cash out nya udah bener di sini ya. Oke, dan di sini kita bisa filter lagi caranya dengan misalnya kita berdasarkan cash name ya, kita tarik ke atas dan di sini kelihatan. Nah, di cash on hand ada masuk 2.200.000 dan keluar 2.600.000. Kemudian dari rekening barang dagangan ini ada pengeluaran 3.750.000, dan di rekening bank mandiri ada pemasukan sebesar 2.500.000. Seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya, di sini ada AR payment, pembuatan tak supermarket. Nah, ini ada cash in, jadi ini AR payment, tadi pembayaran piutangnya. Tadi kan member membayar, melunasi, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita melihat utang kita, bisa lihat di sini, bisa lihat di sini detailnya apa. Ini ada detail pembayarannya. Ini cash name sama cash destination nggak tertulis ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada AR, ini untuk melihat piutang kita. Kalau statusnya C ini berarti sudah clear ya, sudah lunas berarti. Dan di AP sini kalau statusnya O berarti masih open, berarti belum lunas. Kemudian di sini ada informasi, di sini ada purchasing number, ini berarti piutang ini berasal dari transaksi purchasing nomor ini. Oke, nah di sini kita bisa melihat juga purchasing nomor 20005 tanggal 29 November. Suppliernya ini totalnya 2.375.000 dan pembayarannya adalah tempo. Tapi di sini tidak tertulis jatuh temponya tanggal berapa. Kemudian detail produknya yang dibeli ada di sini juga. Jadi melalui satu menu ini kita bisa melihat semua transaksi kita, dan
Oh, di sini juga ada saldo akhir ya. Di sini terlihat saldo akhir cash kita ada berapa. Di sini tertulis 803.425.000. Seperti itu. Mungkin coba kita ranknya ini tak tambahin sampai 2013 ya. Oh ya, di sini bisa kelihatan ini ada 5 miliar pemasukan dan 4 miliar pengeluaran. Nah, seperti ini versi lengkapnya seperti ini ya. Jadi ini sejak tahun 2019. Oke, mungkin sekian aja untuk menu display. Kemudian ada cash monitoring. Oh, cash monitoring ini adalah untuk melihat cash kita dari akun per akun. Jadi cash on hand ini ada berapa saldonya, rekening Bank Mandiri saldonya ada berapa, rekening BNI perdagangan ada berapa. Jadi seperti ini. Cash monitoring ini untuk melihat saldo cash kita per rekeningnya, seperti itu. Ada print juga, bisa dicetak ini. Oh, seperti ini hasil cetakannya ya. Oke. Kemudian di sini ada cash report. Cash reportnya seperti apa? Di sini ada filter per akun juga. Kita coba langsung cetak aja. Jadi seperti ini laporannya. Cash in dan cash out-nya terlihat di sini. Kemudian ada lagi menu account payable report. Jadi inilah menu utang ya. Jadi kita bisa melihat sisa hutang kita ada berapa. Coba kita filter dari tahun 2017. Wah, ternyata masih ada 88 juta piutang kita yang belum terbayar. Seperti itu. Dan ada 2 yang sudah lunas ya, di situ kelihatan. Oke. Lalu di sini ada lagi transaksi laporan account receivable report. Jadi inilah akun piutang, kita coba lihat dari tahun 2018 ya. Oke, kita masih punya piutang 69 juta. Jadi masih ada satu transaksi piutang yang belum terbayar. Jadi di sini ada server klien ya, ada satu sebesar 69 juta ini belum terbayar dan duduknya udah lewat jauh sekali ini. Ya karena ini adalah transaksi sampel ya. Oke, kemudian ada purchasing report. Jadi ini adalah transaksi pembelian. Dan di sini bisa kita filter juga berdasarkan supplier apa. Kita coba lihat dari tahun 2018. Oke, seperti ini. Kemudian selesai. Oke, jadi seperti ini aja teman-teman untuk review software dari Ori Software ini yang bernama Financial Information System. Jadi di software ini kalau menurut saya adalah berupa rekap transaksi cash basis. Jadi semua transaksi keuangan, baik itu dari pembelian, penjualan, hutang piutang, pembayaran, pembiayaan, pendapatan, dan modal, semuanya direkap, disimpan di transaksi di sistem ini. Untuk perhatian, untuk lebih berhati-hati dalam memilih akun, karena transaksi ini disimpan berdasarkan akunnya. Jadi di sini ini untuk hati-hati, karena kalau salah akunnya nanti transaksinya terlihat aneh nanti. Contohnya aja tadi cash in tapi piutang member, tapi yang asalnya itu adalah dari supplier. Apakah supplier itu juga member dari kita? Mungkin lebih dijelaskan di master membernya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya teman-teman untuk reviewnya. Apakah teman-teman menyukai aplikasi ini dan merekomendasikan aplikasi ini untuk memanage keuangan kita? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan silahkan untuk dislike video ini jika kalian tidak suka, dan mohon jika tidak suka untuk mengirimkan kritik dan sarannya di komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe juga ya teman-teman, karena untuk kedepannya akan lebih banyak lagi software-software yang akan kita review nantinya. Oke, sampai jumpa di video kami berikutnya.
Bye bye.